Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia internasional, kita masuk ke chapter Acquiring Global Talent atau mendapatkan talenta global. Kita masuk ke definisi talent dulu karena kita ngomongin soal global talent, at least kita harus tahu dulu definisi talentnya sendiri ini tuh maksudnya seperti apa ya. Jadi talent ini adalah individu atau mungkin seseorang ya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu yang berbeda secara signifikan bagi kinerja saat ini dan masa depan dari perusahaan. Jadi ini lebih ke skill ya, skill seorang individu itu untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, tapi perbedaannya tuh harus terlihat secara signifikan. Nah, talent ini itu merepresentasikan individu yang berada di posisi atau peran yang memiliki dampak langsung terhadap daya saing perusahaan. Jadi nggak hanya menciptakan sesuatu yang berbeda secara signifikan, tapi perannya tuh harus memiliki dampak langsung untuk daya saing perusahaan. Jadi talent ini tuh bisa seorang individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan yang mendalam untuk hal-hal tertentu yang tidak mudah didapatkan di pasar eksternal atau di luar organisasi. Karena kita sudah ngomongin soal talent itu apa definisinya, sekarang kita masuk ke definisi talent management. Talent management adalah suatu rancangan untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja melalui membangun proses-proses yang lebih baik untuk menambah daya tarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memanfaatkan SDM sesuai kemampuan yang dibutuhkan saat ini dan masa depan perusahaan. Talent management ini adalah proses di mana organisasi mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan mereka akan sumber daya manusia. Jadi kalau talentnya ini adalah kemampuannya, tapi kalau talent management ini berhubungan dengan organisasi atau manajemen karena ini merupakan rancangan atau suatu sistem gitu ya. Dan pada dasarnya talent management ini berkaitan dengan getting the right people into the right place at the right time, atau mendapatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Nah, kenapa sih harus ada talent management gitu ya? Karena ini adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi perusahaan harus memiliki perspektif global dalam menarik, merekrut, memilih, dan mengembangkan talent sumber daya manusianya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk memanage talent? Ya, yang jelas yang pertama adalah CEO, yang kedua ada tim eksekutif manajemen, yang ketiga departemen SDM. Ya, makanya kenapa materi MSDM atau konsentrasi MSDM ini penting banget karena di dalam perusahaan kita harus memanage yang namanya talent. Kita harus mengencourage yang namanya talent. Talent ini adalah bakat, di mana karyawan kalau memiliki bakat tertentu dan memang bakat itu berguna baik untuk tujuan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang, ini akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan, kemudian akan tercapainya tujuan perusahaan dengan baik dan maksimal gitu ya. Makanya di Departemen SDM inilah yang bertanggung jawab untuk memanage talent. Nah, kalau teman-teman masih asing, kenapa sih kita harus mempelajari talent management atau global talent itu sendiri ya? Karena sebenarnya di luar sana ya, itu sudah banyak sekali orang yang mulai aware, mulai perhatian, mulai sadar terhadap yang namanya bakat atau talent. Ya, bisa ditunjukkan di sini ada research juga ya, ada juga buku ya, how to manage talent gimana, kemudian research for talent. Jadi semua itu sudah banyak diteliti, bukunya juga sudah ada gitu ya. Jadi memang talent ini penting banget untuk keberlangsungan sumber daya manusia yang ada di organisasi. Pergeseran demografis dan tenaga kerja global menciptakan war atau perang terhadap mereka yang berbakat. Jadi di sini problemnya adalah tenaga kerja yang berumur ditambah tenaga kerja yang kurang terampil ini masuk ke dalam talent krisis. Makanya kenapa tadi ada seperti announce atau sounding mungkin riset, mungkin buku atau berita ya gitu tentang talent krisis gitu. Di sini bisa dilihat mulai dari tahun 1990, tahun 2000 sampai di tahun 2020 ya. Gimana skill jobnya, unskill jobnya dan workforce-nya itu seperti apa. Jadi di sini ada data ya perkiraan kesenjangan dalam keterampilan pekerja pada tahun 2020 itu sebesar 15 juta
Ya, ini sangat tinggi sekali dan setiap tahun ini justru naik, bukannya berkurang. Makanya kenapa kita mempelajari talent crisis, supaya kita tidak jadi pribadi yang masuk ke dalam talent crisis itu. Ya, dengan cara apa ya? Kita mengasah skill, ya. Karena apa? Kita tenaga kerja muda dan kita harus terampil supaya kita tidak masuk ke dalam talent crisis. Karena yang masuk ke dalam talent crisis adalah tenaga kerja yang berumur ditambah tenaga kerja yang kurang terampil. Ya, bisa dilihat bahwa di tahun 2020 yang unskilled jobnya itu berapa nih? 170, banyak sekali ya. Kemudian yang workforce ya, yang sedang-sedang aja itu juga kurvanya semakin naik gitu ya. Makanya kita mempelajari ini supaya nanti teman-teman semua, mahasiswa semua tidak masuk ke dalam golongan talent crisis. Kita jiwa-jiwa muda, tenaga kerja yang terampil gitu ya. Jadi kita merupakan karyawan atau mungkin bos ya, atau mungkin individu lah ya yang potensial ketika kita masuk ke dalam perusahaan apapun. Mengapa kita harus peduli dengan managing talent? Ya, karena ya yang pertama adalah biaya tenaga kerja itu rata-rata tinggi banget. Ya, kisaran 65% dalam setiap jenis bisnis. Ya, bayangin aja kalau kita turnover di perusahaan itu tinggi, tingkat keluar masuk karyawannya tuh tinggi ya. Biaya rekrutmen, biaya seleksi dan lain-lain tuh rata-rata 65% ke atas gitu ya. Jadi itu akan memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kalau kita sudah berhasil memanage yang namanya talent karyawan gitu ya. Kemudian perbedaan kinerja sangat tinggi, bisa dilihat dari sisi produktivitas. Kalau memang nanti karyawan keluar masuk, karyawan yang keluar belum tentu karyawan yang masuk belum tentu kinerjanya atau produktivitasnya sama dengan karyawan yang barusan keluar gitu ya. Kemudian pekerja dan bagaimana mereka mengelola adalah sumber daya kompetensi perusahaan. Old versus new mindset on people and talent. Jadi di sini ada cara lama dan cara baru seseorang itu dalam memanage bakat atau dalam berpikiran tentang talent itu seperti apa ya. Kalau cara lama ya talent mindsetnya itu adalah SDM bertanggung jawab atas manajemen orang. HR is responsible for people management. Kalau cara yang barunya bahwa semua manajer mulai dari CEO itu semuanya bertanggung jawab untuk memperkuat sekumpulan bakat-bakat dari karyawannya itu. Kemudian kalau dilihat dari employee value proposition, cara lama itu bahwa perusahaan itu memberikan gaji dan tunjangan yang bagus ya. Hanya seperti itu aja. Tapi kalau cara yang baru ya, perusahaan itu membentuk ya membentuk bahkan berstrategi untuk menarik orang-orang yang berbakat untuk masuk ke dalam perusahaan itu gitu ya. Kalau dari sisi recruiting, cara lama ya bahwa merekrut itu seperti membeli. Oke, saya merekrut kamu, saya membayar kamu untuk bekerja di sini gitu. Bukan kalau untuk cara yang baru ya bahwa merekrut itu seperti marketing, seperti pemasaran. Bahwa kita merekrut karyawan yang berbakat itu sama aja kita memasarkan perusahaan kita. At least sometime seperti itulah. Kualifikasi tenaga berbakat atau talent itu tadi ya. Yang pertama di high performance, ini adalah mereka yang memberi kontribusi pada keberhasilan bisnis. Kemudian high potential, ini mereka yang perlu dipertahankan untuk bisa membangun dan menggantikan tenaga kerja yang memang kurang produktif atau bahkan tidak produktif. Kemudian ada pivotal performance, ini adalah mereka yang dapat memastikan keberlanjutan bisnis yang sedang berjalan. Kemudian ada average performers, ini adalah mereka yang mempunyai peran kritis yang terbatas bagi keberhasilan bisnis. Pillar of talent management. Jadi pimpinan harus lebih mengetahui perannya dalam pengembangan bakat dan perlu memberikan kesempatan para pekerja stretch boundaries atau supaya pekerja itu lebih out of the box gitu dalam berpikir dan bekerja. Kemudian bangun proses pembelajaran yang bisa mempertahankan daya tarik atau minat mereka yang berbakat. Ya, perhatikan apakah para pekerja ini lebih memilih manajemen yang minimal atau segalanya itu dari input manager. Maksudnya itu gini, apakah karyawan ini lebih memilih peran serta manajer ini dalam kinerjanya itu sedikit atau tidak terlalu ikut campur lah, atau justru karyawan ini lebih seneng bahwa dia itu tipe yang suka kalau misalkan disuruh-suruh sama atasan gitu ya. Jadi misalnya kamu hari ini kerjanya A B C D E gitu.
Ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Kemudian bangun langkah-langkah untuk menciptakan proses pengembangan bakat, termasuk peran lini manajer pertama, coaching, pelibatan pekerja, dan merumuskan tujuan. Talent juga bisa diidentifikasi dari posisi yang ada di perusahaan. Dan posisi dalam perusahaan itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama berdasarkan dampak strategi posisi, lingkup otoritas, serta konsekuensi apabila memang seseorang di posisi tersebut membuat kesalahan. Ya, ini ada tabel yang nanti mungkin bisa dipelajari sendiri. Ya, ini ada karakteristik ya kalau memang di posisi strategis itu seperti apa. Gitu ya, has direct strategic impact and high performance variability and requires firm specific know-how. Ya, kalau memang di posisi yang support itu gimana? Kemudian scope-nya, otoritasnya seperti apa? Ya, autonomous decision making. Jadi dia pengambilan keputusannya itu secara otonomus. Kemudian kalau yang di support position seperti apa, standard position seperti apa, ini nanti bisa dipelajari. Oke, sekarang kita masuk ke contoh posisi pada perusahaan penerbangan. Ya, di posisi yang strategis, negosiator ini adalah hal yang tepat dilakukan. Kemudian support positionnya ini adalah pilot. Ya, landing right negotiator tuh maksudnya negosiasi tentang landingnya itu sudah pas, sudah tepat gitu, sehingga ada support positionnya yaitu pesawat dijalankan oleh pilot. Kemudian standard positionnya ada grounded staff, ya, ada staffnya yang membantu para pilot-pilot itu untuk menjalankan hasil dari negosiasi ya tadi di perusahaan penerbangan. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan di seluruh dunia itu sebenarnya bukan kekurangan sumber daya, tapi lebih pada skill gap atau ketidakseimbangan antara keterampilan yang dibutuhkan dan tersedia pada sebuah mungkin industri ataupun justru negara. Ya, kalau nanti teman-teman ngerjain skripsi ada yang namanya riset gap, berarti ketidakseimbangan atau kesenjangan riset. Tapi ini adalah skill gap, berarti ketidakseimbangan atau kesenjangan keterampilan. Ya, orang berpendidikan banyak, tapi yang punya skill itu belum tentu sebanyak yang berpendidikan. Makanya juga terjadi skill gap, bukan karena kekurangan sumber daya manusia, bukan, tapi lebih ke kekurangan skill aja. Atau yaitu terjadi kesenjangan atau tumpang tindih skillnya lah, ya, tidak seimbang. Sekarang build versus buy talent, ya, membangun atau membeli talent versus membeli talent, ya. Salah satu keputusan penting yang memang harus dibuat oleh perusahaan terkait dengan talent management adalah apakah perusahaan itu harus membangun talent dari internal perusahaan sendiri atau membeli talent dari eksternal perusahaan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau terkait dengan membangun talent di internal perusahaan, maka kita harus menggali dulu karyawan yang memang dia belum punya bakat, kita treatment sebagaimana mestinya supaya dia menjadi individu yang talented gitu. Di perusahaan Jepang, Jerman, Perancis ini adalah perusahaan yang memang biasanya lebih banyak membangun talent dari internal perusahaan. Jadi dia lebih menguatkan orang-orang atau sumber daya yang ada di dalam perusahaannya sendiri supaya menjadi individu yang memiliki talent, bukan ngambil dari luar. Kalau ngambil dari luar, kita bisa meminta untuk jasa rekruter ya, untuk mencari sumber daya manusia yang memang benar-benar berbakat gitu. Kalau di Perancis, peraturan pemerintah ini untuk memberhentikan karyawan itu sangat sulit, sehingga memang mereka sangat berhati-hati ketika memilih karyawan untuk join di perusahaan mereka, untuk bekerja di perusahaan mereka. Kemudian kalau perusahaan Amerika Serikat, dia ini lebih menyukai untuk membeli talent, ya, mencari individu yang dibutuhkan dari luar perusahaan, bukan di dalam perusahaan seperti yang dilakukan oleh perusahaan Jerman, Jepang, dan juga Perancis. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan ketika kita menggunakan sumber internal perusahaan untuk mendapatkan talent ya. Keuntungannya yaitu mengembangkan keterampilan khusus perusahaan, bisa membangun loyalitas dan komitmen, penyaringan kandidat pekerjaan yang lebih baik, potensi biaya pengawasan yang lebih rendah, lebih banyak kontrol atas tingkat, kemudian tingkat gaji ya, kemudian bisa mendorong berbagai informasi dan bisa memiliki pemeliharaan budaya yang lebih baik. Kalau kekurangannya, biaya manajemen talenta itu memang tinggi ya, mahal. Kemudian resiko pelatihan diserap oleh perusahaan, kurang fleksibel, biaya gaji lebih tinggi, lebih lambat untuk menyesuaikan pada saat terjadi perubahan ya. Kemudian wawasan tentang pesaing itu sedikit, resiko itu
glass ceiling atau udah kayak di depan mata gitu ya, dan kemudian resiko ini resiko ini lebih tinggi dan kekurangan staff. Nah, keputusan untuk membangun atau membeli ini bisa ditentukan dengan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh internal perusahaan sendiri sih ya. Sebenarnya mulai dari berapa lama talent itu akan dibutuhkan ya, karena semakin lama akan semakin mudah untuk melakukan investasi untuk pengembangan talent secara internal. Kalau memang tenaga kerja yang talent itu dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama, lebih baik kita melakukan pengembangan mencari dari internal sendiri aja gitu ya. Kemudian apakah ada tingkatan karir dan keterampilan yang memfasilitasi pengembangan internal? Apakah culture-nya itu bisa menjadi bagian dari keunggulan kompetitif perusahaan? Kalau memang iya, lebih baik perusahaan mengembangkan talent secara internal juga. Ya, dan seberapa akuratnya organisasi itu bisa memprediksi kebutuhan tenaga kerja. Karena semakin tidak akurat perkiraan, semakin besar resiko pengembangan secara internal. Pengelolaan rekrutmen. Cara menjangkau dan menarik talent ya, kerjasama dengan universitas lokal, sekolah vokasi, sekolah bisnis, bisa dengan magang, kompetisi, atau rujukan dari karyawan lain ya, atau internet bisa iklan, agen, dan perusahaan perekrutan profesional. Banyak sekali kalau kita memang mau melakukan rekrutmen ya, atau menarik talent dari eksternal perusahaan. Kemudian dalam pengelolaan rekrutmen juga ada yang namanya membangun Employee Value Proposition atau EVP ya. EVP adalah keseluruhan value atau nilai yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa membuat perusahaan itu menarik di mata calon karyawan ya. EVP ini menggambarkan apa yang harus diberikan karyawan dan apa yang akan didapatkan karyawan ketika bekerja di suatu perusahaan. Elemen Employee Value Proposition atau EVP ada 4 ya, kita lihat ada company, leaders, jobs, dan reward. Kalau company kita melihat dari nilainya, culture-nya atau budayanya, strong result-nya, exciting challenge-nya seperti apa. Kemudian kalau dari leaders kita lihat integritasnya, focus on people-nya gimana, kemudian pengembangan karirnya, respected boss-nya gimana. Ya kalau jobs-nya mungkin freedom, otonominya, kemudian tugasnya, pengembangan atau pertumbuhan karirnya di situ seperti apa ya. Kalau reward kita lihat dari afiliasinya, kemudian work content karirnya seperti apa, financial benefitnya, kompensasinya itu seperti apa gitu. Kemudian di dalam pengelolaan seleksi ya, kalau kita namanya rekrutmen pasti ada yang namanya seleksi ya. Seleksi ini terkait dengan proses mengidentifikasi orang yang paling sesuai bagi perusahaan dari kumpulan kandidat ya, baik internal maupun eksternal yang tersedia. Aktivitas ini berfokus pada menilai kesesuaian antara kandidat dengan kesempatan atau posisi yang tersedia di perusahaan. Kemudian di dalam pengelolaan seleksi, isu yang dibahas tuh biasanya kerangka proses seleksinya seperti apa, pengelolaan keberagaman sumber daya manusia yang diinginkan seperti apa, metodenya seleksinya gimana, tantangan seleksi internalnya gimana. Dan in real life, realitanya adalah di dalam situasi yang ketidakpastian seperti ini ya, mereka itu yang memiliki kinerja tinggi, nyatanya akan lebih mampu bergerak, dan mereka yang rata-rata hanya memiliki kinerja rendah, itu yang paling enggan untuk bergerak atau status quo. Yang mempertahankan mereka yang berbakat atau talent dan memiliki modal intelektual yang tinggi, ini merupakan penggerak utama dalam talent management. Model kapabilitas SDM ya, kita lihat dari awalnya dulu ya. Awal kita ulangi dari repeat tabel ya. Ada kompensasi, pelatihan, manajemen kinerja, staffing, komunikasi, lingkungan kerja ya. Ini masih basic sih sebenarnya untuk kita lebih bisa disiplin dalam workforce activities. Kemudian ditentukan dulu define ya, dari budaya partisipatifnya seperti apa, praktik berbasis kompetensinya gimana, pengembangan karir, pengembangan kompetensi ya. Kita bisa mengidentifikasi kompetensi dan juga kita lihat dalam kegiatan tenaga kerjanya mereka tuh gimana. Kemudian kita bisa memanage ya dari kinerja organisasi, apakah dia selaras dengan manajemen, kemudian kompetensi organisasinya gimana, praktek dan dengan teamworknya gimana, membangun timnya, mentoringnya gimana,
Ya, secara kuantitatif ini mengelola kemampuan tenaga kerja yang tumbuh ya dan bisa membangun kerangka berbasis kompetensi sehingga kita bisa sampai ke tahap optimizing ya. Kita menginovasi tenaga kerja yang berkelanjutan, pengembangan kompetensi pribadi. Kemudian terus meningkatkan metode untuk mengembangkan kompetensi pribadi dan organisasi. Talent life cycle ya. Talent profiles dan objektif atau tujuannya. Ya, kalau yang pertama di planning kita bisa melakukan yang namanya recruiting, kemudian evaluate kita bisa melakukan melalui performance management, develop bisa lewat learning, pembelajaran dan development, mungkin training juga. Advance ini bisa dari career planningnya seperti apa, kompensasinya. Lead kita bisa lihat dari succession planningnya. Kalau analyze kita bisa lihat dari measure and report. Talent planningnya juga dianalisis gimana hasilnya, pengukurannya. Gitu. 3 area inti dalam talent management. Yang pertama adalah kajian atau assessment. Ya, ini untuk identifikasi dan keterkaitan potensial. Kemudian yang kedua adalah coaching. Ini adalah membangun kemampuan dan pembelajaran untuk mengaktualisasi kemampuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah engagement atau ikatan. Ini menciptakan lingkungan, inspirasi, dan energi untuk membuka luas kapasitas talent. Bagaimana para pekerja dikaji dalam konteks pendekatan baru talent ini ya. Jadi talenta akan dilakukan tahunan berdasarkan 3 area. Yang pertama adalah performance, readiness, dan willingness. Kalau performance ini mengacu pada tingkat kinerja individu saat ini, relatif ke tujuannya dan tujuan untuk posisi mereka saat ini itu seperti apa. Kemudian kriteria manajemen kinerja yang ada itu akan digunakan untuk menilai kinerja. Kalau dari sisi kesiapan ini mencerminkan kemampuan individu untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam klasifikasi pekerjaan yang lebih tinggi atau dalam peran yang lebih kompleks. Ini bisa berdasarkan perilaku demonstratif dan dengan asumsi peluang yang masuk akal untuk pengembangan. Kemudian kriteria baru telah dikembangkan untuk membantu penilaian kesiapan ya. Kemudian karyawan akan menyelesaikan penilaian diri berdasarkan kesiapan dan juga manajer ini akan menyelesaikan penilaian kesiapan karyawan dan menetapkan peringkat kesiapannya seperti apa. Kalau dari sisi kesediaan atau willingness, kita bisa lihat menunjukkan sejauh mana sih individu ini bersedia untuk mengambil peran baru serta kapasitas organisasi untuk mengakomodasinya. Kemudian karyawan ini akan mencatat kesediaannya dalam sistem. Tingkat dan kategori hasil kajian ya, kalau dari sisi performance kita bisa lihat outstandingnya, luar biasa atau enggak, kemudian sepenuhnya efektif atau enggak, kemudian conditional achievement, dan juga require significant performance management, apakah memerlukan manajemen kinerja yang signifikan ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi kesiapan atau readiness-nya, ini prioritas promosi ya, pindah sekarang dalam 3-6 bulan. Kemudian mempromosikan dengan pembangunan atau perpindahan lah di masa depan dalam kurun waktu 24 bulan. Dan juga pengembangan terfokus untuk readiness atau kesiapan. Kemudian berkontribusi di level saat ini. Tetap dalam peran saat ini, mengembangkan berdasarkan tujuan karir dan mencapai kesuksesan dalam peran saat ini juga. Sehingga bisa menguasai apa yang dia di dalam posisi saat ini itu seperti apa dia bisa menguasai. Kemudian ada willingness atau kesediaan. Ya, ini karyawan bersedia mengambil peran baru. Organisasi memiliki kapasitas untuk mengakomodasi keinginan karyawan untuk pindah. Next ada talent development process atau perencanaan atau pengembangan proses pegawai yang berbakat. Yang pertama ada succession planning atau perencanaan yang sukses ya. Ini bisa mengidentifikasi posisi dulu di dalam organisasi, apakah memang sangat penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang atau tidak. Kemudian critical skills identification, kita mengidentifikasi skill yang kritis yang memang dibutuhkan. Jadi yang pertama memang harus menentukan keterampilan dulu ya, skillnya dulu. Apakah memang diperlukan untuk mensukseskan setiap posisi penting di dalam perusahaan atau tidak. Kemudian key talent identification and assessment, kita bisa mengidentifikasi dulu ya top performance and align them to critical succession, atau identifikasi dulu yang berkinerja baik dan menyelaraskan mereka dengan suksesi kritis
poinnya apa ya, poin critical success-nya tuh apa, kita selaraskan dengan yang berkinerja bagus, apakah sudah cocok atau belum ya. Kemudian menilai keadaan mereka dan kemampuan mereka saat ini, apakah mereka masuk dan mampu untuk melawan keterampilan kritis itu tadi. Kemudian talent development action ya, kita melakukan tindakan pengembangan talent yaitu dengan bakat individu untuk membangun keterampilan. Kemudian measure progress atau kita mengukur kemajuan ya, kita lacak pelaksanaan perencanaan itu sudah sampai mana ya, juga memanfaatkan penilaian-penilaian seperti mungkin employee engagement survey, hasilnya seperti apa, umpan balik untuk mengukur kemajuan. Kemudian kerangka strategi pengembangan bakatnya ya, atau talent strategi. Yang pertama, kita harus ciptakan daya tarik dulu ya bagi tenaga kerja yang diinginkan. Kemudian rekrutlah orang yang tepat. Kaji mereka secara tepat. Tempatkan mereka di posisi atau di tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu ya. Job desk-nya disesuaikan, dikaji, dilihat, oh oke, karyawan A ini dia cocok ditempatkan di posisi ini, dan seterusnya ya. Kemudian kembangkan karir mereka secara hati-hati, jangan gegabah, jangan langsung oke, karyawan ini kayaknya cocok di posisi ini, saya harus minta dia untuk lanjutkan kuliah S2 misal ya. Jangan langsung seperti itu. Kembangkan mereka secara hati-hati sambil kita pantau apakah dia merupakan talent yang potensial atau tidak. Kemudian pertahankan hanya yang dibutuhkan. Jangan mempertahankan kandidat atau karyawan yang tidak talented, yang tidak memiliki bakat ya. Pertahankan yang sekiranya oke, untuk beberapa bulan ke depan ya, atau untuk beberapa waktu ke depan dia bisa dijadikan individu yang memiliki talent. Kemudian rencanakan siapa dan berapa jumlahnya yang dibutuhkan di dalam organisasi itu. Keterampilan mengelola pegawai berbakat itu berarti mempertemukan kebutuhan pengembangan dengan kesempatan yang tersedia ya. Tidak perlu pindah tempat kerja. Yang diperlukan hanyalah ciptakan proyek, tugas, dan coaching yang menarik. Pahami semua kesempatan yang ada dan negosiasikanlah dengan segala kesempatan atau peluang tersebut. Nah, tapi di dalam suatu hal yang dilakukan ya, pasti kita menjumpai yang namanya kegagalan ya. Kalau kita lihat mengapa sih talent management itu bisa gagal? Yang pertama, manajer justru nggak sadar bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi bakat individual. Kemudian manajer percaya bahwa unit SDM lah yang bertanggung jawab untuk menghimpun tenaga yang berbakat itu. Kemudian manajer ngerasa bahwa mereka butuh fokus lebih pada untuk mengelola bisnis, bukan mengelola talent. Ya, kemudian talent management adalah sesuatu yang dapat dipelajari sehingga dikesampingkan atau digampangkan oleh manajer. Kemudian setiap manajer itu harus belajar mengelola yang namanya tenaga berbakat secara efektif ya. Mungkin seperti pada saat mereka menyusun dan mengelola perencanaan strategi atau pengembangan produk baru. Sama ya, bahwa SDM ini adalah sesuatu hal yang penting di dalam suatu perusahaan. A successful talent management integration strategy focus on simplification and avoidance of redundancy. Apa tantangan talent management? Jadi tantangannya adalah pada bagaimana sebuah perusahaan itu merekrut, mengembangkan, dan juga mempertahankan para pekerja yang berbakat itu tadi ya. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah ketersediaan pasar tenaga kerja, kemudian bertambahnya tempat kerja maya atau virtual workplace, kemudian beragamnya tenaga kerja dari mulai usia, ras, culture. Kemudian individu-individu ini memiliki gaya hidup tersendiri dan membangun jenjang karirnya sendiri. Kemudian mengenal dan memahami kecenderungan kebutuhan perimbangan hidup para pegawai berbakat ya, antara kerja dan kehidupan individunya, dan fokus pada kontribusi saat bekerja. Tantangan baru bagi talent management yang pertama adalah menciptakan supply tenaga kerja yang berbakat sesuai perkiraan kebutuhan. Ya, prediksi permintaan itu memang nggak mudah. Kemudian supply tenaga berbakat yang bertahan di tempat kerjanya. Kemudian ada mismatch problem yang telah menekan talent management ya. Itu ada pada tahun 1970-an. Dan pada saat mismatch problem tahun 1970-an itu berpengaruhnya sampai tahun 1980-an. Dan baru terserap di era pengembangan tahun 90-an. Itu merupakan suatu tantangannya.
6 key factor in creating a compelling work environment, atau 6 faktor kunci yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang menarik. Yang pertama adalah inspiration and values, kemudian quality of work atau kualitas bekerja, enabling environment, tangible reward, work-life balance, dan future growth atau opportunity. Kemudian masalahnya adalah retention atau mempertahankan. Ya, retention berarti kehilangan pegawai berbakat dan beralih ke pesaing. Hukum dan etika perekrutan dari pesaing itu patut dipertanyakan. Kemudian daya tarik luar yang bisa menyebabkan potensi berbakat ini, pegawai yang berbakat ini pergi keluar tuh apa? Kemudian keselarasan yang rendah ya, misalnya bakat dan kondisi lingkungannya. Ini sebenarnya akan mempercepat proses keluarnya pegawai berbakat, terutama pada pasar tenaga kerja yang ketat. Ya, kemudian adanya online recruiting. Ini adalah suatu masalah besar yang memang harus dipertahankan. Ya, kelima hal ini perlu dikaji. Kenapa ini bisa menjadi suatu masalah? Nah, selain kelima hal tadi, ada masalah retention yang lain ya, yaitu yang pertama adalah merekrut langsung dari sekolah tinggi untuk mengikuti program pelatihan manajemen. Dan 50% dari lulusan sekolah tinggi tersebut itu keluar dari pekerjaan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 5 tahun. Ini sudah diriset ya. Kemudian bersaing untuk mendapat tenaga potensial yang berbakat. Alternatif jika tidak bisa mempertahankan pegawai berbakat itu gimana ya? Ya segera akomodirkan apa yang sebenarnya jadi masalah. Mungkin retention bukan satu-satunya jawaban yang bisa digunakan untuk mempertahankan pegawai yang berbakat. Atau mungkin redistribusi turnover-nya dan kelola aliran dananya kurang bagus. Dan kemudian bisa mempertahankan model intelektual. Ya walaupun sebagian besar pegawai itu keluar. Nah, apa yang tertinggal dari World of Talent Management atau perang dari manajemen talent ini? Yang pertama, nggak dapat kembali ke pola atau model lama dalam mengembangkan pola kerja. Ya, juga nggak bisa, tidak dapat begitu saja percaya terhadap biro perekrutan dari luar. Kemudian menghasilkan keuntungan melalui talent management, ya, membutuhkan strategi atau making choice. Kemudian memadupadankan suplai tenaga berbakat yang merupakan masalah bisnis, sehingga dibutuhkan keterampilan bisnis untuk mengelola. Baik, saya rasa sekian ya materi terkait dengan acquiring global talent atau mendapatkan talenta global, dari caranya dan langkah-langkahnya seperti apa. Mungkin kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh ditinggalkan di kolom komentar atau mungkin langsung via kontak yang tertera. Ya, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.